pasti pertanyaan yang sering diiniin, Kak, aku pengen join tapi aku nggak punya kostum, gimana dong? Jadi Bahwa cosplay itu nggak sekedar ngabisin duit. ngabisin duit, terus bukan hobinya anak-anak doang gitu. Kan nggak ada event pun dramanya tetap jalan. Ya kan? Nggak kena pandemi tuh. Teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat nih bikin konten-kontennya. Thank you. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Echo di Echo Cosplay Corner. Seperti yang kita ketahui, ada banyak komunitas cosplay yang ada di Indonesia. Komunitas cosplay ini tumbuh sebagai wadah sharing sebuah hobi yang sama, di mana dalam komunitas kita bisa mendapatkan teman baru, informasi dan ilmu yang baru, dan tentu saja melakukan kegiatan bersama. Komunitas cosplay ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia, dan ketika aku diundang ke setiap daerah itu, aku melihat ada satu ciri khas di masing-masing komunitas yang ada. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget, yaitu komunitas cosplay yang kompak banget yang berasal dari Kota Malang. Nah, komunitas cosplay apakah itu? Yuk kita cek dulu profilnya berikut ini. Wah, halo Andi dan Ryuki dari Kosuki, apa kabar? Halo Echo, apa kabar? Lama nggak ketemu. Iya ya, wow makin ganteng-ganteng kalian ya. Ganteng dari mana? Dia Dari yang ganteng. dari kamera handphone. Oke siap. Jadi aku nih mau nanya-nanya nih, kali ini kan mau sharing sama anak-anak Kosuki. Ya kan aku tuh tahu Kosuki tuh sebuah komunitas cosplay yang sangat kompak sampai sekarang. Jadi boleh dong bagi Amin. yes. Oke. Jadi boleh dong bagi Ya, amin. tips-tipsnya ya sama kira-kira tuh Boleh, aku boleh. pengen ya memperkenalkan Kosuki ke cosplay Indonesia. Oke. Wih. Jadi gini, Oke. pertama aku mau nanya nih sama kalian. Bebas sih mau yang jawab siapa. Bisa ceritain nggak sejarah terbentuknya Kosuki itu kapan, siapa aja orangnya, kenapa bisa terbentuk, berapa member dan lain-lain deh. Siapa? Kalau Bebas. sejarah ke yang lebih senior itu. Wah, sebenarnya saya join di komunitas Kosuki mulai 2011 sih. Sedangkan Kosuki sudah ada mulai 2007. Jadi selama itu udah ada beberapa pergantian ketua ya, ada 4 kali zaman ya. Zaman yang pertama yang aku tahu itu masih ini siapa Mas Amin yang sukanya bikin kostum Kamen Rider itu. Mas Amin Kostum bagian maker. dari Nah itu, Kosuki. iya Awalnya. dulu awalnya. Dia ketuanya yang pertama. Terus dulu ceritanya sih ya ketemu teman-teman sesama penyuka anime. Belum banyak, masih belum ada 5 orang, 10 orang, masih dikit banget. Terus cosplaynya juga ya masih ala kadarnya. Seiring berkembangnya waktu, semakin kesini kostumnya itu juga semakin upgrade kan, maksudnya bahan-bahannya juga udah nggak lagi susah dicari. Terus event-event juga makin banyak juga teman-teman yang mulai join. Seingatku 2011 waktu aku join itu juga udah ada perkembangan juga. Karena yang dulunya pakai bahan ala kadarnya sekarang udah bisa beli di all shop gampang gitu.
Tapi apa ya? Kita mengalami penurunan juga sih di tahun 2000 berapa ya? 2018 mungkin karena minatnya teman-teman terhadap suatu komunitas cosplay itu udah berkurang karena event udah semakin banyak, cosplay juga udah banyak di orang-orang awam juga udah banyak yang tahu gitu loh. Kan dulu orang pengen, aku pun termasuk mungkin, Ricky mungkin juga, karena dulu itu mau cosplay itu malu-malu, nggak ada temennya, makanya ada komunitas, beranilah join, kita bareng-barengan, gila-gilaan bareng, ada temennya gitu. Kalau sekarang event udah banyak ya, kayaknya orang lebih banyak yang milih freelance juga, tanpa komunitas juga mereka it's okay. Jadi fungsinya komunitas agak-agak apa ya, mengalami penurunan lagi sih di kita. Ya sejarahnya terbentuk mulai dari orang-orang yang suka anime itu aja. Sampai sekarang dari Kumpul awal gitu. yang bentuk itu sampai sekarang masih join apa gimana tuh? Ada yang masih ngejob sebagai costume maker ya. Udah ada yang pensiun, benar-benar pensiun. Bahkan banyak sih yang udah pensiun, nggak lagi bersentuhan dengan cosplay. Bahkan Jepang-Jepangan udah nggak update lagi gitu. Udah berkeluarga. Kalau ini new member ada nggak? New member masih ada. Masih ada. 1-2 gitu. Oh gitu. Jadi sekarang berapa tuh anggotanya Kosuke? Kurang lebih kalau yang masih aktif kumpul-kumpul itu sekitar 20-an lah. Yang ikut join di rapat meet up gitu. Oh, rapat Gathering. ya. Gathering. Nah, kalau misalnya rapat apa gitu berarti ada susunan organisasinya nggak sih ini Kosuke itu? Ada. Susunannya adalah adalah kalau sekarang ketuanya itu si Yuda Prawira yang cosplay Siegfried waktu di CD. Iya, waktu siap. di CD. Ya, Pernah collab bareng Hecho juga ya? Iya. Makanya aku lihat, Iya. Makanya aku lihat tuh kayaknya Kosuke kompak banget gitu, bisa perform bareng, gathering bareng gitu. Terus wakilnya saya sendiri, Ryuki. Terus apalagi bendahara? Terus ada bendaharanya Diana. Humasnya kemarin sih itu si Bella, cuman kan sekarang udah balik kerja, masih belum ada penggantinya buat humas. Terus ada lagi yang ngurusin ini, biasanya kalau ada event tuh acara-acara. Ya, divisi acaranya ada si Casper Dani. Terus yang biasa bikin booth gitu, Salas. Oh ya, divisi Salas. Ada itu. Oh jadi, nah ini menarik nih. Kegiatannya Kosuke apa aja sih berarti? Bisa ada bikin event gitu ya? Kalau kegiatan rutin sih gathering tiap hari Rabu itu 2 minggu sekali itu di Sasana Budaya UM. Kalau yang nggak rutin ya biasanya kita kumpul-kumpul makan bareng gitu. Ini kalau yang masih ada hubungannya sama cosplay, kadang kita ngadain kayak semacam kelas make-up, terus kelas bikin kostum-kostum, kelas styling week juga gitu. Itu setiap sebulan berapa kali tuh kalau yang khusus cosplaynya? Nggak nentu sih, tergantung anak-anak kapan bisa kumpulnya aja. Biasanya kalau mau lagi deket-deket event tuh baru persiapan bikin kostum baru yuk, ayo. Terus teman-teman ada yang kesusahan gitu. Ya udah, yuk kita bikinin ini sekalian kelas buat bikin kostum bareng gitu. Walaupun kostumnya beda-beda, tapi mentornya teman-teman yang udah senior gitu. Itu kalau kelas gitu anggota di luar Kosuki boleh ikut nggak? Maksudnya ya bukan Kosuki gitu? Pernah ada kedatangan, kita suruh join aja, malah dia setelah kelas itu join ke Kosuki. Sebenarnya bebas sih ya, karena kita kan komunitas tanpa ikatan juga, independen. Jadi nggak terikat umur, batas usia, terus apalagi ya gender. Semua orang boleh join sih, bahkan ada yang mulai SD ada yang pernah join, ibunya yang nyuruh join. Oh bagus ya.
Berarti ibunya ini percaya sama kalian dong? Iya, Dititipin. alhamdulillah. Oke. Terus platform Kosuki itu apa sih? Platform Kosuki aktif di Facebook sama IG ya. TikTok nggak ada ya? TikTok belum ada. TikTok belum ada, cuman Facebook sama Instagram. YouTube mungkin cuman kalau ada event ya kita upload video Video baru perform. Cuman Soalnya kalau nih, informasi lebih ke arah Facebook sama Instagram aja. Facebook. Lebih ke Facebook ya. apa tuh Facebook sama Instagramnya? Ya, kalau Instagramnya Kosuki apa ya, aku lupa. Biasanya ini humas ini. Kalau Facebooknya Kosuki Malang, COSUKI spasi MALANG. Underscore coy. Oh ya. Kalau IG-nya Kosuki mana tuh? COSUKI_MLG. Oh, siap. Nanti pokoknya teman-teman kalau mau join, nah kan, siapa tahu bisa mau lihat ininya, apa namanya, progresnya Kosuki apa aja, kegiatannya apa aja kan bisa di sosmednya Kosuki. Bisa. Iya. Jadi karena pandemi ya kemarin itu, jadi lumayan ini sih nggak ngumpul udah ada berapa minggu ya. Terus teman-teman inisiatif ada yang pengen bikin Pass the Brush itu. Oh ya, Brush. video. Iya, khusus teman-teman Kosuki biar nggak terlalu nganggur gitu, biar ada kegiatan, tetap video call sama teman-teman. Soalnya udah jarang ngumpul sekarang selama pandemi. Bahkan masih nggak sih? Baru kemarin aja ya? Belum sempat kumpul lagi. Belum sempat kumpul lagi. Iya. Ada yang nggak bisa ke Malang, masih tertahan di kotanya. Iya. Jadi kalau kita mau ajak rapat lagi juga Belum bisa. Teman-teman yang join kebanyakan juga dari luar kota ya. Oh, gitu. Kebanyakan dari mahasiswa gitu yang kuliah di sini, terus hobinya kebetulan cosplay. Jadi mereka udah pulang kampung tuh, belum bisa balik lagi. Bukan berarti nggak hanya orang-orang Malang ya, nggak cosplayer Malang gitu. Iya. Malah lebih banyak yang dari luar kota kayaknya. Lebih banyak luar kota. Dari kota-kota apa aja sih? Kira-kira tuh beberapa lah. Ada dari Sumatera, Medan, Medan. Iya. Terus kuliah dari di Malang gitu. Dari Bontang juga ada tuh. Terus ada yang dari Lombok. Terus dan itu dari mana? NTT? Lombok. Lombok juga ya, Lombok. Lomboknya ada 2. Terus Sambelnya ada 2. Madura ada, Jember luar kota ya, Banyuwangi. Ya tersebar sih. Iya. Kan Malang juga kota pendidikan ya. Apa nanya, Kosuki itu pernah bikin event nggak sih? Event, ya misalnya Lombok. Pernah. Gitu. Pernah. Dulu itu tahun 2015 kalau nggak salah. Itu event yang emang diperuntukkan buat cosplayer, jadi acaranya full cosplay gitu. Mulai dari anisong, terus coswalk, sambil sharing-sharing kostum, workshop. Waktu itu ikut ngisi workshop juga? Iya, aku ngisi workshop week dia. Di mana tuh waktu 2015? Di mana? Kenapa? Acaranya di mana tuh? Waktu itu di Mall MX namanya. Oh, di mall. Sebelahnya Matos, Malang Town Square. Ini Pasti terbuka pernah gitu ya? kesotong. Oh gitu ya? Iya. Itu join sama ini kita JCD. Jadi hari pertamanya acara kita, acara kedua itu JCD itu Utsuru itu. Gabung berarti kita ya. Kita joinan event. Kan fungsinya komunitas untuk wadah hobi ya. Nah itu gimana Kosuki bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang misalnya kebanyakan sekarang freelance yang bisa beli kostumnya gampang. Ini Kosuki tuh mau mempertahankan eksistensinya apa enggak sih? Terus gimana kalau mau mempertahankan gimana langkah-langkahnya? Mah loh, 4 SKN. Ya, emang bener sih kalau dulu kan yang suka cosplay di Jepangan masih sedikit. Jadi pasti yang hobi-hobi di Jepangan ngumpulnya ke komunitas. Kalau sekarang udah banyak yang tahu cosplayer udah di mana-mana gitulah.
Jadi nggak harus gabung komunitas lagi buat bisa menikmati Jepangan, buat cosplay. Kalau Kosuki sendiri sih lebih di samping komunitas cosplay juga keluarga gitu kan. Jadi ya kita ngadain kumpul-kumpul bareng, bikin rujak atau ngapain gitu, main ke pantai, jalan-jalan itu sih. Sama kita bikin project cosplay dari series apa gitu rame-rame barengan. Kalau freelance kan buat ngumpulin orang-orang itu rada susah kadang ya. Di samping bingung ngumpulinnya juga komunikasinya rada sulit kalau sesama freelance. Kalau komunitas kan ada yang ngatur, ada terorganisir gitu buat proyekannya. Jadi ntar cosplayer yang awalnya freelance tiap perform kita yang rame-rame satu series gitu, biasanya ada yang tertarik gabung. Iya. Sejujurnya di tahun-tahun ini tuh susah lagi dapet member loh, iya nggak sih? Jadi apa ya? Kalau ada statistiknya itu semakin tahun itu nggak banyak yang datang buat join komunitas. Kalau dulu kan emang komunitas sebagai fasilitas kan apa ya? Orang mulai nggak pengen cosplay sendirian, disangka aneh, makanya dia cari wadah tuh, cari temen, udah join situ. Terus nggak cuman itu aja, banyak yang kesusahan juga cari bareng. Sedangkan sekarang kan online banyak tutorial di mana-mana. Dia bahkan juga sering kasih tutorial. Nggak harus join Kosuki dulu ya. Nggak harus join Kosuki dulu. Jadi freelance yang sekarang sudah semacam terfasilitasi tanpa adanya komunitas. Informasi-informasi pun juga sering nggak harus dari saluran komunitas gitu. Kalau dulu kan antar komunitas ada info, ayo bagi-bagi. Kita punya event, tapi minta bantu sebarin dong. Kalau sekarang kan media sosial udah booming banget tuh. Jadi gampang terdengar, tercium oleh orang yang bukan wibu sekalipun. Nah, di situ kesusahan kita karena mereka udah ngerasa terfasilitasi, mungkin sudah merasa dapat banyak informasi, mereka lebih ingin diyakinkan fungsinya komunitas, lebih ke situ sih. Jadi ya kalau aku udah dapat semuanya, terus ngapain lagi join ke situ? Jadi kita pengen ngerubah itu. Kalau kita di sini juga nggak sebagai tempat tuker-tukeran informasi aja, kalian dapat berita terupdate aja. Tapi kita pengen membuat sesuatu yang lebih ke buat teman itu lebih intim gitu. Maksudnya bisa ada ketertarikan antar teman-teman yang suka cosplay dari project bareng itu, terus membahas sesuatu cosplayer yang dari luar nih. Misal biasanya sering tuh WCS, kita pasti nobar tuh. Nah, dari situ kan kita saling tukar sesuatu yang nggak disampaikan ke orang-orang di luar komunitas. Jadi ngebentuk cosplayer agar lebih punya soul sih, terkoneksi dengan teman-teman yang lain gitu. Ya itu yang nggak dipunya oleh freelance. Jadi joinlah komunitas. Lebih ke arah kebersamaannya nggak sih? Kalau ya, lebih ke keluargaannya. Iya. Lihat eventnya juga. Ini sumber keuangannya dari gimana sih? Iuran? Kita tiap gathering itu kan ada pungli namanya. Pungutan liar. Ya nggak wajib sih, cuma seikhlasnya aja buat kelangsungan komunitas gitu. Iya, I see. Soalnya kan selain buat bikin stand juga kita kadang beli peralatan cosplay gitu buat dipakai bareng-bareng. Iurannya dari yaitu tadi pungli. Pungli, bahasanya pungli ya? Bahasanya pungli sih, cuman ya seikhlasnya aja. Nggak wajib. Tapi entah kenapa pikirannya kayak ini loh, ada orang yang terlalu introvert kali ya. Ntar gimana dong aku di sana? Pasti pertanyaan yang sering diiniin,
Kak, aku pengen join tapi aku nggak punya kostum, gimana dong? Jadi mereka itu mikirnya emang kalau join harus punya kostum dulu. Toh kita juga bisa kasih ini kan, kasih pengalaman kita, bikin bareng gitu. Pasti itu. Oh, Jangan-jangan sama satu apa lagi tuh? kendalanya itu kadang kan orang-orang lihat eh, anak-anak Kosuki ini cosplaynya Kayak bareng gitu. keren-keren gitu kan, terus mereka ngerasa wah ini pasti komunitasnya elit gitu, jadi Iya, mereka ngerasa minder buat gabung, padahal mah kita mah open-open aja gitu kan, siapa aja boleh gabung belajar bareng, iya sampai ada yang minder. ada Dengan harapan dan target Kosuki ke depannya. Kita kan punya visi misi antara lain memperkenalkan komunitas Kosuki itu adalah komunitas cosplay yang berasal dari Malang, terus menjadikan member-member Kosuki itu apa ya, pribadi yang produktif, kreatif gitu. Terus yang ketiga dan mungkin yang paling penting adalah menyebarkan citra positif tentang cosplay ke masyarakat Malang. Jadi berpatokan dari visi misi itu, kita ingin lebih meningkatkan, lebih apa ya, bikin suatu gerakan yang mana bisa apa sih? Ya lebih ke sosialisasi ke teman-teman yang awam, orang awam untuk mengenal cosplay dari segi positif. ya, maksudnya bahwa cosplay itu nggak sekedar Ngabisin duit. ngabisin duit, terus bukan hobinya anak-anak doang gitu. Kan biasanya orang-orang mikir cosplay itu identik sama kartun yang mana ditonton sama anak-anak kecil doang gitu. Ya, ya. Ini mulai bikin TikTok nih. Wah. Nggak tahu nih. Masih- Kayaknya ada Oke. kepikiran juga. Meski bikin TikTok. Masih belajar. Mungkin ntar bakal sering-sering post ini sih, kayak tutorial gitu. Nah, bisa dilihat di mana tuh tutorialnya? Mungkin ntar di post di Facebooknya Kosuki, Facebook sama Instagram. Instagram. Tuh, berarti ya. Jangan lupa follow aja deh biar bisa Dapat dapat update-annya. updatean. Ya, jangan lupa follow sosmed Kosuki ya. Nanti bakal ditulis di bawah sini, digede-gede, Boleh. dimanapun. Biar teman-teman bisa apa ya, nambah ilmu lah ya. Apa yang pengen teman-teman sampaikan ke cosplayer lainnya? Kayak mungkin ada pesan-pesan khusus gitu untuk ya terutama yang mungkin yang baru-baru cosplay atau mau mulai cosplay. Jadi buat teman-teman yang pengen join cosplay atau baru join cosplay, apalagi sekarang kan di era informasi banyak sekali dan mudah didapat. Jadi buat aku sebelum kalian melakukan sesuatu, alangkah baiknya untuk mencari tahu terlebih dahulu. Misalkan sekarang apa ya, dari hal bikin kostum banyak tuh tutorial. Setidaknya kalian tahu tuh pandangan atau sesuatu yang pengen kalian jalani. Kayak hobi ini emangnya arahnya mau kemana sih? Nggak cuman ini aja, tapi cari apa ya, motivasi yang lebih dalam daripada cuman sekedar kepinginan aja. Jadi dari situ nanti siapa tahu kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari cuman asal coba-coba gitu. Jadi menurutku sekalian aja kalau kalian kepingin tuh, pertama harus hati-hati tentang informasi. Soalnya kan banyak tuh sekarang drama-drama apa gitu. Jadi kalau aku lebih ke antisipasi ke arah situ sih. Makanya komunitas adalah tempat yang tepat. Promosi lagi. Komunitas yang baik adalah tempat yang tepat. Komunitas yang baik. Benar sekali. Kosuki. Ricky, untuk Ricky apa nih? Buat teman-teman cosplayer semua, anu aja sih, kurangin drama, perbanyak karya. Saya suka yang begini. Terus Semoga saja pandemi cepat berakhir ya, biar kita bisa ketemu lagi, bisa ngevent lagi, bisa seneng-seneng lagi. nah itu Ntar dia. kira-kira kalau pandemi berakhir, kayaknya masih tetap podcast nggak nih? Rencananya sih aku pengen sebenarnya dari kegiatan podcast ini aku sebenarnya pengen sharing ke teman-teman semua. Jadi
sebelum bukan sebelum ya gimana ya. Nanti maksudnya mungkin cosplay itu nggak selamanya aku bisa cosplay kan. Jadi Ya, sebelum aku tidak cosplay, aku udah men-sharingkan apa yang aku punya, experience aku ke teman-teman semua. So ya, luar biasa. tetap dukung aja channel ini gitu. Ya biar terus ada lah, terus berkembang, ya kan? Oke. Ya, oke. Semoga berkembang ya, Eco. Ya, thank you. Kalian juga. Semoga viewernya yang ini banyak loh. Nanti teman-teman saya suruh ini nge-share deh. Jangan lupa share teman-teman, karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Jangan share drama. Itu dia. Anak-anak zaman sekarang pengennya drama ya. Bahkan nggak ada event pun dramanya tetap jalan. Nggak kena pandemi tuh drama. Iya, harusnya kita fokus pada hal-hal positif ya dibanding drama. Ya, benar. Oke deh, guys, thank you banget ya, udah. Terima kasih banyak. Aku selalu mendukung Kosuki, komunitas yang luar biasa, kompak menurutku. Terima kasih. Terima kasih. Main-main lagi ya kalau ke Malang, kita proyekan bareng lagi, perform bareng. Oke, bye-bye guys, thank you, see you. Oke, terima kasih.